لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah. Berjumpa kita kembali dalam acara talk show yang mana sudah hadir guru kita Ustadz Syarifuddin Chaniago selaku narasumber. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, pemirsa Kifah Channel. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan ketiga di bulan Rajab ya Ustaz ya. Jadi bulan jatuh pada tanggal 21 di bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Nah, pada salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang mana momentum ini memiliki arti dan penuh hikmah tentunya bagi keimanan kaum muslim. Nah, untuk itu saya akan langsung saja ya Ustaz ya. Jadi bagaimana seharusnya Ustaz keimanan kaum muslim ini terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya, tadi disampaikan kita di Rajab saat ini ya. Rajab ini dia salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab itu adalah peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah ya. Dan itu ya peristiwa ini peristiwa yang sangat besar ya, sangat besar. Tidak bisa kita kemudian hanya melihat peristiwa Isra Mi'raj ini hanya dengan mengatakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa diperintahkannya kepada umat Islam sholat. Nah, tidak cuma itu ya, ini sesuatu yang sangat besar. Jadi di sini dia tentang peristiwa Isra Mi'rajnya sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikannya di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya. Jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan ya, abdihi ya, li abdihi ya, seorang hambanya ya, di dalam suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Ini dia yang kita kenal dengan peristiwa Isra ya, Isra-nya. Karena Isra itu dalam makna dalam bahasa Arab adalah perjalanan jauh yang dilakukan di malam hari. Itu dia pemahaman Isra ya. Kemudian ada lagi Mi'raj ya. Mi'raj itu dia dalam bahasa Arab itu dia adalah anak tangga atau tempat untuk naik ya. Naiknya. Jadi dia peristiwa Isra-nya itu sendiri dia peristiwa yang mustahil dilakukan oleh orang-orang di masa itu ya. Mustahil dilakukan. Seperti di situ kan disebut dia sepertiga malam itu. Nah, bukan di awal malam itu kan, sepertiga terakhir malam itu diperjalankan Rasulullah. Padahal dia jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih dari 1000 km ya. Mungkin kalau kita dari sini ke udah mungkin sampai Lampung atau mana mungkin ya, 1000 km itu ya, Lampung atau Bengkulu gitu. Jauh sekali. Dan itu di masa itu transportasi yang ada hanya yang paling cepat itu hanya kuda ya. Nah, kuda itu memang dia dari segi kecepatannya dia bisa mencapai 80 km per jam kecepatannya. Tapi kan kuda itu dia adalah makhluk biasa yang bisa capek. Capek dia. Tidak bisa kita paksa 10 jam dia 80 km terus gitu kan. Paling maksimumnya 2 jam bisa segitu. Kemudian dia akan
melambat atau istirahat dulu baru jalannya. Jadi mustahil ya. Ini perjalanan yang mustahil bisa dilaksanakan. Nah, ini dia masih dalam Isra-nya ya. Kemudian ada lagi Mi'raj. Mi'raj itu adalah Rasulullah diperjalankan lagi dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, melewatinya lagi yang kita kenal dengan Siratul Muntaha ya. Jadi bisa dibayangkan itu ya, bisa dibayangkan itu mau ke langit lagi kan. Kalau ke langit itu itu bukan lagi masalah jarak ya, bukan lagi masalah jarak. Permasalahannya di masa itu tak ada orang yang bisa tak mungkin ada orang bisa ya, jangankan sampai ke langit yang ketujuh ya, mungkin ke 100 meter ke atas saja udah susah orang untuk bisa sampai ke sana. Dan ini saking saking besarnya dia persoalan ini akhirnya menjadi geger ya di masa itu kaum muslim ya. Sehingga banyak di antara kaum muslim di masa itu akhirnya mereka itu meragukan kerasulannya Rasulullah ya, karena mereka merasa ini sesuatu yang tidak mungkin, dan kalau ada orang yang mengatakan ini berarti dia berbohong ya. Dan kemudian ya di situ dia, ketika kita melihat frasa li abdihi gitu kan, hambanya gitu kan, hambanya Allah itu berarti kalimat itu dia kalimat yang menyatakan bahwa Rasulullah itu dia secara utuh gitu kan, secara utuh li abdihi, secara utuh dia yang dibawa itu, bukan umpamanya dia dapat mimpi gitu kan, mimpi dibawa kemana, dia melihat ini di mana, bukan, dia masih jasadnya masih di Mekah, tapi dia kemudian bermimpi dengan ini segala macam, bukan begitu. Yeah. Nah, jadi ini ketika ada li abdihi itu berarti dia itu secara utuh ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menyatakan ini ya, bahwa Rasulullah itu diperjalankan itu secara sadar. Nah, dia bukan tertidur, sadar dia. Secara tubuhnya dibawanya. Nah, semakin membuat segala sesuatu yang terjadi di sana itu terlihat sebagai sesuatu yang mustahil ya. Mustahil. Nah, tapi disitulah kemudian ketika kita ada keimanan kepada Allah, ada iman di dalam hati kita. Kalau kita bicara iman itu kan, iman itu sebenarnya bukan masalah amal itu. Nah, bukan masalah amal iman itu. Iman itu hanya pembenaran. Pembenaran di dalam hati ya, pembenaran yang bersifatnya jazim, pasti ya. Tidak ada keraguan lagi, saya benarkan ini itu kan. Itu iman sebenarnya. Jadi kemudian ketika kita sudah ada iman itu bahwa dia Allah itu dia punya kemampuan untuk itu ya, Allah itu maha kuasa dan segala macamnya. Tentunya hal-hal sekecil hal-hal begini ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Ini jauh lebih mudah dari umpamanya dari penciptaan ini, alam semesta ini kan, jauh lebih mudahnya. Ya. Jadi kalau memang sudah kuat keimanan itu, maka dia segala sesuatu yang walaupun kita secara logika tidak bisa kita nalar, apalagi di masa itu ya. Kalau kita di masa sekarang itu kita bicara tentang disampaikan Isra Mi'raj Rasulullah sampai ke langit, kita sudah punya gambaran ya. Nah, kita punya gambaran, bisa kok gitu kan, nah, bisa lah gitu kan. Kalau umpamanya ada ininya, ada banyak. Karena kalau kita dia mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau naik pesawat dia paling, kalau kita seperti ini Jakarta kan 2 jam ya. Kira-kira gitulah kan, 2 jam pulang, 4 jam masih bisa gitu kan. Nah, ke langit itu kan mungkin lah, sekarang itu kecepatannya belum ada, tapi dari kini kita sudah melihat ada alat yang bisa membawa manusia itu ke angkasa ya. Nah, sehingga kita, kalau kita umpamanya melihat sekarang peristiwa Isra Mi'raj itu bagi kaum muslim sekarang itu, mereka akan lebih mudah percaya ya. Nah, tapi masa dulu itu luar biasa ya, Nah, sehingga di situ kemudian yang akhirnya meneguhkan kaum muslim itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi ketika banyak terjadi goncangan di kalangan para sahabat waktu itu dengan adanya Rasulullah sudah menyampaikan kepada mereka tentang peristiwa ini ya. Kemudian para
kafir Quraisy, ya musyrik Quraisy itu, ya ini kesempatan ini untuk menghancurkan Muhammad, kan? Nah, mereka tahu yang paling dekat dengan Muhammad itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau ya. Mereka mendatanginya dan menceritakan, Abu Bakar itu belum dengar gitu kan. Mereka datang itu menceritakan bahwa Muhammad sudah begini ya. Apakah kau masih mengikuti Muhammad? Apa percaya ya? Jadi Abu Bakar dia dengan keimanan tadi itu, dia dengan dengan simple dan tegas dia sampaikan, kalau Muhammad yang mengatakan itu, lebih dari itu pun aku percaya. Lebih dari itu pun aku percaya. Jadi di situ kita kan, jadi di sini dia di peristiwa Isra Mi'raj itu, dia di sini ada ada pesan tentang kita harus teguh keimanan kita ya. Kalau yang kita imani itu segala yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita harus teguh, tak boleh kita itu ragu dengan keimanan kita kalau melihat, mendengar sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, begitu juga perintah-perintah Allah semuanya dan larangan-larangannya semuanya, kita harus iman karena datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak lagi kita di sini ketika sudah kita pastikan itu datang dari Allah, kita tidak lagi di sini membawa logika kita, ya kan? Nah, tidak lagi ya. Kita cukup memastikan bahwa itu datang dari Allah dan Rasulnya, udah cukup kita iman. Ya. Dan itulah yang kemudian dengan ketegasan dari Abu Bakar As-Siddiq tersebut, sehingga dengan itulah beliau digelari As-Siddiq ya, seorang yang membenarkan, benar gitu kan. Nah, dengan ketegasan beliau itulah kemudian akhirnya kaum muslim yang tadinya agak tergoncang, akhirnya mereka itu kemudian bisa kembali kepada keimanannya itu, pada seorang muslim. Nah, itu mungkin dia dari segi Isra Mi'rajnya ya. Jadi di situ dia ada perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kita kenal dengan istilah Isra, dan kemudian dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis ya, ke Siratul Muntaha. Nah, itu dia kita kenal dengan istilah Mi'raj. Ya. Nah, itu mungkin ya. Ya, jelas sekali ya, itu tadi ya, di mana gambaran keimanan seorang kaum muslim terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu, perwujudannya atau gambarannya bisa kita lihat dari Abu Bakar As-Siddiq tadi saja. Jadi tadi Ustadz menyebutkan di mana perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi apa kemuliaan dari Masjidil Aqsa ini, Ustadz? Bisa dijelaskan? Ya, ya, kita memang sudah familiar ya dengan yang disebut dengan Masjidil Aqsa ya. Itu dia letaknya itu adanya di wilayah Palestina sekarang ya, Masjidil Aqsa ya. Jadi dia kenapa sih ini masjid ini sering disebut ya, dan kemudian dia banyak kemuliaan disebut ya. Karena ada beberapa hal ya. Yang pertama itu dia di waktu Isra Mi'raj itu ya, Rasulullah itu singgah di sana ya. Tidak langsung dia dari Masjidil Haram dibawa langsung ke Siratul Muntaha ya. Singgah di sana ya. Jadi singgahnya Rasulullah di tempat itu mengartikan bahwa tempat itu sesuatu yang penting ya, penting. Dari situlah titik beliau itu kemudian diperjalankan ke Siratul Muntaha ya, dan ke langit yang tujuh. Itu satu hal ya. Kemudian dia, kalau kita melihat dari sisi ininya, ketika Abu Dzar ya, Abu Dzar itu dia sahabat Rasul, bertanya kepada Rasulullah tentang masjid mana yang pertama kali didirikan ya. Rasulullah mengatakan itu Masjidil Haram ya, Baitullah maksudnya kan, Baitullah ya, yang didirikan oleh Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Ibrahim. Dan kemudian yang kedua itu adalah Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa ya. Jadi itu adalah masjid kedua ya, masjid kedua. Kemudian di situ dia keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Masjidil Aqsa itu adalah dari keutamaan kita melaksanakan sholat di sana ya. Nah, disebutkan Rasulullah
Salatu fi Masjidil Haram, keutamaannya dia sama dengan 100.000 ya, 100.000 kali kita sholat di tempat lain, gitu kan, tempat lain. Kemudian salatu fi masjidi, kata Rasulullah, sholat di masjidi, masjidi itu masjidku. Kalau Rasulullah mengatakan masjidku itu kita harus memahami bahwa itu adalah Masjid Nabawi ya, Madinah ya. Jadi sholat di masjidku itu dia sama dengan sholatu alfu alfu sholat gitu ya. Jadi sama dengan 1000 kali sholat ya. Kemudian wafil Masjidil Aqsa ya, dia khamsu mi'ati ya. Nah, jadi dia 500 ya, 500 enggak 500 saja, 500 kali kalau kita sholat dari tempat lain ya. Dan ini tiga masjid ini tiga masjid yang punya keutamaan yang luar biasa kalau kita bisa melaksanakan sholat di sana ya, bagi kaum muslim ya. Tentunya ini ketika ini menjadi keutamaan bagi kita, maka kita itu mestinya masjid ini, tiga masjid ini harus berada dalam kekuasaan kita, kaum muslim ya, berada dalam kekuasaan kita sehingga kita itu mudah ke sana ya. Kalau sekarang kan orang umpamanya umroh ya, mereka itu tujuan orang umroh itu dia sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Cuman itu ketika mereka mau pergi ke Palestina itu sekarang itu banyak kendala dari sisi keamanan, dari sisi ini ya. Nah, sehingga kemudian kaum muslim itu dia agak susah untuk menjangkau Masjidil Aqsa ya. Jadi mestinya itu berada dalam penanganan kita ya. Sehingga kita kaum muslim bebas untuk datang ke sana sama dengan bebasnya ke Masjidil Haram, sama dengan bebasnya ke Masjidil Nabawi ya. Nah itu. Kemudian memang ada lagi dari Rasulullah mengatakan itu la tusaddur rijalu illa ila salasati masajid ya. Jadi seorang muslim itu jika hendak mereka pergi perjalanan ya utamakanlah pergi berjalan ke 3 masjid ini ya. Salah satu masjid ya. Itu dia Masjidil Haram wa masjidi, kata Rasulullah lagi, masjidku, masjidi haza. Berarti waktu itu Rasulullah itu bicara itu berada di dalam Masjid Nabawi ya. Sehingga beliau mengatakan masjidi haza ya. Masjidku yang ini yang ini ya, yang ini. Kemudian di Masjidil Aqsa ya. Berarti itu dia ada anjuran dari Rasulullah ya, usahakanlah untuk bisa mendatangi 3 masjid ini ya, 3 masjid ini. Kalau kita mau jadi kalau kita ada mau wisata atau turis ya, kesana lah pergi. Nah, tapi kan kondisi sekarang ini sayangnya kondisi kita sekarang ini Masjidil Aqsa ini menjadi tadi itu seperti saya bilang itu sulit untuk kita jangkau, dan kemudian kita khawatir kalau pergi ke sana ya. Kita lihat itu sekarang itu wilayah itu sudah hampir sepenuhnya dikuasai oleh Zionis Israel. Nah, itu mungkin. Nah itu tadi Ustaz ya, di mana kemuliaan itu seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa sholat di situ seperti 500 kali sholat di tempat di luar itu ya. Ya, kemudian ini pokok masalahnya saat ini Masjidil Aqsa ini sedang berada di dalam cengkraman Zionis ini ya kan. Jadi bagaimana, apa upaya kaum muslim untuk membebaskan Al-Aqsa ini Ustaz? Iya, dia ini kan kalau kita bicara tentang membebaskan Al-Aqsa itu kan kita harus bicara untuk menyediakan orang-orang lain yang sedang menguasainya kan itu kan. Betul. Selama orang-orang lain yang menguasainya itu ada di sini ya nggak bisa kita bebaskan itu ya. Dan ini dia penguasaan adanya kekuasaan dari Zionis Israel itu di Palestina itu dia sudah memasuki tahun yang ke-76 sekarang. Itu
sebenarnya kita miris sekali ya, sampai 76 tahun kita biarkan gitu kan. Nah, kita biarkan itu mereka itu menguasainya, dan itu bisa kita lihat dari video-video, sering kita lihat mereka itu menistakan masjid itu ya. Mereka datang ke dalam memukuli orang, bahkan ada yang dibunuh di dalam masjid itu ya. Nah, dan mereka datang ke dalam itu, masuk ke masjid itu tidak menghormati bahwa itu tempat suci ya. Mereka datang pakai sepatu apa segala macam gitu, obrak-abrik ya. Dan kemudian yang kita yang paling mengkhawatirkan kita itu, mereka itu menggali terowongan di bawahnya ya. Gali terowongan. Nah, bayangkanlah ada bangunan besar masjid di bawah, di atas, mereka menggali terowongan di bawah. Itu kan sangat sangat berbahaya bagi struktur masjid itu nanti. Bisa nanti runtuh masjid itu ya. Walaupun mereka bilang nanti ya kami bukan meruntuhkan masjid, kami yang buka terowongannya. Jadi alasan mereka membuka terowongan itu, mereka ingin mencari katanya sisa-sisa dari kuil Nabi Sulaiman ya. Nah, itu ya. Padahal ya bukan disitulah tempatnya kalau menurut kita gitu kan, kuil Nabi Sulaiman itu ya. Ya, tapi mereka yang berkuasa suka-suka mereka jadinya di sana kan. Jadi kondisi Masjidil Aqsa ini sekarang itu kondisi yang sangat rentan ya. Nah, bisa saja itu rubuh ya. Bisa saja itu rubuh, itu hilang ya, kalau tetap kita biarkan di sana ya. Jadi untuk menghilangkan tadi ini, mereka yang dari kafir Zionis Israel tadi ya, dari kita melihat dari seruannya Allah dan Rasulnya, itu yang dilakukan adalah dengan metode jihad ya. Jihad fisabilillah ya. Dan ini bukan bukan karena kita ini suka kekerasan, bukan begitu ya. Karena dia kalau istilah jihad itu kan, dia istilah jihad itu kalau dalam hasanah Islam itu, dia itu istilah yang tidak bisa lepas dari perang ya. Harus ke sana. Ini yang pertama itu. Makna pertama dari jihad itu ada perang ya. Perang. Jadi perang itu itu sebenarnya bukan cuman kaum muslim yang melaksanakan perang ya. Seluruh bangsa di dunia ini juga melakukan perang itu kan. Nah, dan itu menunjukkan bahwa perang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Nah, karena ada sesuatu yang mungkin kita rasa dia akan mengganggu kita, mengapakan kita, menyusahkan kita, maka kita berupaya untuk menghilangkan itu, dan itu bisa kadang-kadang hanya bisa kita lakukan dengan metode perang ya. Jadi itu dalam Islam juga ada ya. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan wah Islam ini jihad doyan perang gitu kan. Nggak bisa kita bilang begitu, karena negara lain ya, seperti kita lihat Perang Dunia I, Perang Dunia II yang puluhan juta orang di sana tewas, itu aja pelakunya orang bukan Islam gitu kan. Begitu perang-perang sekarang itu kan yang pelakunya bukan Islam ya. Umat Islam itu justru mereka menjadi pihak yang ini, walaupun mereka berperangnya mereka itu berperang karena mempertahankan diri. Jadi ada serangan dulu yang membuat mereka mempertahankan diri. Seperti yang kita lihat Afghanistan, di Irak, ya, di Suriah, dan banyak lagi ya. Mereka akhirnya Palestina ya, mempertahankan diri. Dan itu ya, dan kemudian ketika kita bicara tentang jihad ini, tentunya tidak bisa kita laksanakan jihad tanpa kekuatan militer. Ya, itu kan, nah, bisa lah. Ya. Kalau dia orang-orang sipil disuruh jihad itu dia bagaimana? Dia nembak aja nggak tahu dia. Jadi dia strategi militer itu dia nggak paham, ya. Sehingga mereka nanti akan menjadi tidak sampai kepada fungsi mereka untuk berperang tadi itu ya. Belum apa-apa mereka mungkin sudah dihancurkan. Makanya di sini kita melihat dia harus ada dia di sini kemauan dari seluruh negeri-negeri Islam yang sangat banyak, yang kita tahu sekarang ini sudah jumlahnya lebih dari 50 ya. Untuk mereka itu kemudian mengerahkan ya, seluruh kekuatan militer mereka untuk mengusir Zionis Yahudi dari sana ya. Dan ini tidak mudah ya, karena kita tahu bahwa Zionis Yahudi itu adalah munculnya mereka berkuasa di Palestina itu
itu bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Ada kekuatan besar, terutama dari Inggris dan Amerika, ya, itu kekuatan besar yang mendukung mereka. Prancis satu lagi, ya, yang mendukung mereka untuk di sana, ya. Jadi di sini ketika kita hendak mengusir umpamanya Zionis Israel ini dari Palestina, tidak cuma kita butuhkan kekuatan militer yang bisa mengalahkan kekuatan militer Israel, ya. Kita harus bisa membuat kekuatan militer yang bisa mengalahkan yang mendukungnya ini semua. Nah, yang mendukungnya ini semua bisa mengalahkan Amerika. Jadi kita bayangkan ya, kekuatan militer apa yang kira-kira bisa membayangkan bisa mengalahkan Amerika saat ini. Jadi itu sesuatu kekuatan militer yang sangat luar biasa. Dan itu bisa kita lakukan. Ya. Bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kalau sekiranya umat Islam itu dia bersatu seluruhnya, ya. Dan kemudian mereka itu para pemimpinnya itu kemudian mereka itu menyatukan diri dengan mengangkat seorang pemimpin di antara mereka, sehingga di situ nanti komando itu hanya satu, ya. Jadi kita lihat sekarang ini kan masalah kita itu komandonya lebih dari 50 gitu. Yang satu gini, yang satu gini, yang satu gini gitu kan. Jadi tidak pernah ada kesepakatan mereka. Nah, itulah buruknya kalau dia pemimpin itu lebih dari satu orang. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan ijabuya li khalifata ini, jika ada diangkat dua pemimpin ya diantara untuk kaum muslim, faqtuluhu akhiru minhuma, ya. Bunuhlah yang terakhirnya. Yang terakhir itu bunuh, ya. Jadi itu ungkapan yang menunjukkan bahwa itu sesuatu yang tidak boleh terjadi, ada lebih dari satu pemimpin, ya. Karena itu akan buruk bagi kita kaum Islam. Nah, jadi mungkin itu modelnya, ya. Jadi kita itu harus mampu menjawab itu kan, karena dia ada juga firman Allah. Jadi di situ dia disebutkan itu jika Allah dan Rasulnya menyerukan sesuatu kepada kalian, ya, maka terimalah, ya. Terimalah seruan itu, karena seruan itu untuk untuk menjamin kehidupan kalian. Ya. Jadi seruan dari Allah dan Rasulnya itu salah satunya, kalau dia masalah ada ancaman itu adalah jihad, ya. Jadi kita harus terima itu tujuannya itu. Jadi karena jihad itu bukan sifatnya hukum Islamnya, dalam hukum Islamnya bukan sunnah, dia wajib. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital, gitu kan, ya. Kutiba itu dia adalah kata lain dari wajib, ya, wajib, ya. Ya, jadi itu bukan lagi perkara nggak usahlah, ya. Jadi kalau sudah muncul dia asbabnya untuk yang membuat kita itu harus jihad, kita harus jihad, nggak boleh kita mengambil cara lain gitu, ya. Tapi kalau asbab untuk jihad itu tidak ada, kemudian tidak ada yang mengancam kita, tidak ada yang memerangi kita, oke lah, kita tak usah jihad gitu kan. Dalam sisi ini, ya, dalam sisi perang model gini, ya. Nah, tapi ada lagi model perang lain, ya, jihadnya itu jihad untuk tadi itu, untuk mengemban Islam ke seluruh dunia gitu kan. Nah, di situ nanti ada jihad yang kita kenal dengan jihad ofensif, ya, itu kan. Jihadnya itu tujuannya untuk menghilangkan penghalang-penghalang yang ada agar Islam itu masuk ke suatu wilayah. Jadi kalau ada suatu wilayah kita mau masuk ke dalam itu untuk mendakwakan Islam, mereka tidak terima, maka ini akan kita perangi, ya, agar Islam itu masuk, ya. Wah, ini intoleran ini, apa ini? Mau menang sendiri, mau sukanya sendiri, enggak demikian. Karena kita dalam Islam itu kita tahu bahwa hanya seorang Muslim itu nanti yang akan selamat di akhirat. Nah, jadi ini bentuk kasihan kita kepada mereka agar mereka bisa masuk Islam. Bagaimana bisa mereka bisa masuk Islam kalau dakwah Islam itu tidak sampai kepada mereka, ya? Jadi rasa kasihan kita, rasa rasa cinta kita kepada mereka, sehingga kita perangi, bukan mereka yang perangi, penghalangnya itu aja. Nah, penghalangnya itu aja. Bukan kemudian kalau kita perangi mereka, artinya kan ketika kita memerangi suatu wilayah itu, begitu umpamanya dia militernya kalah, kemudian orangnya itu kita bunuh semua, kan? Nggak demikian. Itu memerangi orang namanya. Ini hanya memerangi hambatannya aja, hambatannya.
Mungkin dari sini. Itu tadi ya dari pemaparan Ustadz kita tadi, bahwa upaya kaum muslim untuk membebaskan Al-Aqsa adalah dengan jihad dan bersatunya kaum muslim seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada sedikit Ustadz terakhir. Iya. Ustadz mungkin sudah menyaksikan ya, ada beberapa ada satu tagar di situ ditulis it's time to be one ummah. Nah, jadi seruan kepada umat muslim agar bersatu. Bisa dijelaskan sedikit Ustaz? Bagaimana tanggapannya? Ya, memang ada beberapa saya lihat ini di media sosial ya, muncul ini. Jadi kalau mau saya melihat memang di situ kan it is time ya, it is time, inilah saatnya gitu kan, to be one ummah, untuk menjadi umat yang satu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ininya, dari sisi kalimatnya itu ya, semestinya kalimat ini tidak boleh ada asesnya ya, seharusnya gitu kan. Jika kaum muslim itu dari awal mereka tetap teguh dengan persatuan itu ya, karena kita di awal kita bersatu ya. Kita di awal kita bersatu. Rasulullah ketika di bawah kepemimpinannya umat Islam bersatu, di bawah kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin bersatu, kemudian di bawah para khalifah dari Muawiyah, Abbasiyah, Utsmani, semua bersatu ya. Tapi kemudian kita bercerai-berai. Nah, ini sesuatu yang sangat tidak disukai Allah ya, karena Allah berpesan itu waqtasimu bihablillahi jami'an ya. Kalian berpegang kuatlah kepada tali atau buhul dari Allah ya. Jadi tali itu, buhul itu kita maknai itu adalah persatuan itu sendiri, persatuan itu. Karena kalau kita maknai kita tetap Islam gitu kan, yang keluar dari meninggalkan buhul Allah itu adalah orang yang murtad, kalau kita anggap itu, kita sekarang ini masih muslim ya. Kita sekarang masih muslim, tapi kita cukup tadi karena dia waqtasimu bihablillahi jami'an itu tujuannya adalah untuk ini, wala tafarraqu tadi ya. Biar jangan kita bercerai-berai gitu kan. Tapi sekarang kan kita bercerai-berai padahal kita masih muslim. Berarti di sini yang dimaksud di sini waqtasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh pada persatuan itu ya. Jadi seharusnya itu tadi itu yang tagar tadi itu tidak perlu ada ya. Tapi itulah yang terjadi ya, bahwa kemudian umat Islam akhirnya bercerai-berai. Dan kemudian ya tentu ya, seruan-seruan apapun, seruan-seruan untuk kembali kita bersatu itu adalah seruan-seruan yang yang syar'i ya, yang syar'i. Itu adalah seruan yang sebagaimana yang juga dimintakan Allah kepada kita untuk bersatu ya. Jadi kalau dia saat ini, memang saat ini kalau bisa ya, karena kita tidak bisa lagi mengatakan kemarin gitu kan, kemarin udah lewat, atau mestinya kita bersatu sebulan yang lalu, itu nggak usah lagi kita ceritakan kan. Dia berbicara tentang saat ini ya. Sehingga ketika bicara dengan saat ini, di situ kita lihat bagi orang-orang yang mengatakan saat ini kita bersatu, berarti di situ dia harus keluar upaya dia ya. Nah, adalah ikhtiar dia untuk membuat persatuan itu ya. Jangan kemudian kita bersatu, tapi dia diam aja gitu kan. Nah, itu nggak benar itu dia hanya mulut saja ya, tapi dia dari segi tindakan nggak amal dia nggak menunjukkan bahwa dia ingin kita bersatu ya. jadi itu sesuatu yang menurut saya itu bagus sekali yang bisa menyadarkan umat ya, dan mungkin bisa saja itu ditindaklanjuti dengan penjelasan kepada mereka ya. Karena kadang-kadang ya mungkin sebagian mengatakan ya kita bersatu kok gitu. Nggak ada masalah kok kita gitu kan ya. Karena mereka tidak memahami apa yang disebut dengan bersatu yang dimaksud oleh tagar itu mungkin ya. Yang dimaksud oleh tagar itu, bersatunya kita itu bisa menjadi bersatu kembali. Kalau menurut saya kita itu bersatu kembali dalam satu kesatuan di bawah satu pemerintahan dan di bawah satu kepemimpinan. Itu yang disebut di situ bersatu. Sehingga kita bisa mencapai kemuliaan-kemuliaan itu, dan kemudian kita bisa menghindarkan seluruh kaum muslim dari perilaku zalim dari orang-orang di luar kita ya. Karena Allah mengatakan itu, dia disebutkan itu, ya ayyuhallazina amanu la tattahizul Yahuda wan Nasara aulia ya. Wahai orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani sebagai teman-teman kalian, kepercayaan kalian gitu apa ya.
Ba'duhum awliya'u ba'd ya. Kenapa begitu? Karena mereka itu Nasrani dan Yahudi itu mereka saling menolong, bekerja sama untuk menghancurkan, merusak kita ya. Ngapain orang yang Anda punya niat hendak merusak kita, justru kita jadikan teman ya. Semakin kita jadikan teman, semakin tahu dia bagaimana cara merusak kita. Ya, ini harusnya orang ini gak boleh gitu ya. Di situ lagi disebutkan itu siapa saja yang kemudian masih melakukan demikian, masih berteman, masih ini dengan mereka itu. Disebutkan Allah itu fa innahu minhum. Itu ngerikan itu kan. Sesungguhnya dia sudah masuk bagian mereka. Kalau sudah masuk bagian mereka seram itu. Karena Allah mengatakan nanti di akhirat nanti seseorang itu nanti di sana akan bersama orang-orang yang dia sukai, dia cintai ya. Jadi mengerikan sekali kalau kita justru berjalan bersama orang-orang Nasrani Yahudi itu ke neraka gitu. Jadi itu ya. Jadi fa innahu minhum ya. Itu Allah yang mengatakannya. Sudah tergeser lah mereka, bukan bagian dari ini lagi, bagian dari sana. Nah, tapi itulah yang terjadi ya. Jadi itu menurut saya itu tagar yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa lebih disebarkan lagi dan kemudian ada pemahaman ditambahkan ke sana ya kepada masyarakat tentang apa sih yang dimaksud dengan tubiwan ummah tadi. Nah, itu mungkin. Ya, jelas sekali tadi itu ya, dimana kemuliaan Islam itu bisa diraih dengan bersatunya kaum muslim. Dan sudah saatnya kaum muslim bersatu saat ini ya. Ya. Syukron Ustaz, terima kasih atas ilmunya ya, dan juga waktunya. Kita cukupkan Kifah Talk Show kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره